Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Nama budaya. Dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan tentang resolving power, di mana ini memahami batas resolusi dari optik. Adapun untuk kelompok anggota kami adalah dari saya dulu yaitu Rajan Rasaudar dengan NIM berikut. Saya Marvan Alderesia dengan NIM bisa dilihat. Saya Lenda Fedruski dengan NIM sudah tertera. Baik. Oke, baik, sebelum kita mulai, pertama kita harus mendefinisikan dulu masalahnya tuh sebenarnya apa dan pertanyaan apa sih yang mau kita jawab. Masalah utama dari kasus ini adalah apakah pembesaran tanpa batas itu mungkin? Nah, dalam mikroskop atau teleskop itu sendiri, tujuan kita adalah membedakan dua objek kecil yang sangat dekat. Karena sangat dekat, dua objek tersebut terlihat tampak menyatu sebagai satu titik. Nah, solusi logika sederhana dari kasus ini, jika kedua objek tampak menyatu, maka bisa diperbesar atau di zoom in terus-menerus sampai kedua titik tersebut tampak terpisah. Jika sudah terpisah, maka masalah terselesaikan dan kita mampu mengobservasi. Namun, apakah semudah itu? Secara geometri harusnya bisa. Dalam bahasa optika geometri, cahaya dianggap sebagai berkas yang lurus, dengan asumsi lensa hanya membelokkan cahaya dan tidak mengubah bentuk dari gelombang cahaya. Secara teori, pembesaran bisa dilakukan terus-menerus, sampai pembesaran cukup untuk membedakan kedua titik tersebut. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Nah, Richard Feber sendiri mengatakan, kita dapat membuat sistem dari lensa yang memperbesar 10.000 diameter. Tapi, kita tidak dapat melihat dua poin atau dua cahaya tadi yang sangat berdekatan karena the limitation of geometrical optics. Karena faktanya prinsip dari waktu tercepat itu tidak tepat. Nah, tapi ada satu poin yang hilang, bahwa cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Oke, baik. Seperti yang teman saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Makanya sekarang kita bakal approach teori ke optika gelombang itu sendiri. Nah, karena cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik, maka implikasinya adalah yang pertama, sifat gelombangnya itu seperti gelombang. Sifat cahayanya akan jadi seperti gelombang, di mana dia bisa mantul-mantul, dia bisa difraksi, dia bisa interferensi. Karena kita menganggap cahaya itu berkelakuan seperti gelombang. Nah, lanjut. Karena dia bersifat seperti gelombang, maka difraksi dan interferensi antar cahaya itu bisa terjadi. Antar cahaya, kalau misalkan cahaya, kita ambil case cahaya melewati celah sempit. Atau misalkan di tepi lensa deh. Kan cahaya itu bakal menyebar, terus dia bisa bertumpang tindih antar gelombang atau wavefrontnya. Karena kalau misalkan di optika gelombang, kita nggak kayak di geometri itu kita memperlakukan cahaya seperti peluru, ray of light, yang di state oleh Newton. Jadi cahaya misalkan melewati celah sempit, gimana kamera? Oke, ini dia akan kayak cuman satu peluru doang, sedangkan kalau di gelombang kita kan memperlakukannya seperti cahaya wavefront. Seperti gelombang. Jadi wavefront, dan ketika dia masuk ke celah yang sempit banget, kalau misalkan ada dua wavefront sekaligus kan dia bisa tumpang tindih. Nah, apalagi di sini kasusnya adalah gelombangnya itu dari dua titik objek yang dekat. Makanya itu bisa banget menghasilkan interferensi. Nah, akibatnya dua titik sumber yang dekat ini membentuk pola difraksi yang saling bertumpuk sehingga citra jadi tidak tajam. Karena tadi gelombang 1 sama gelombang 2 itu kayak bisa, kalau ini misalnya jalan berbarengan, dia bisa saling tabrakan gitu. Ujung-ujungnya apa? Implikasi waktu dilihat sama mata kitanya melalui sistem optik adalah nggak tajam. Terus titik-titik itu kayak nyatu, padahal aslinya objeknya kan dua ya. Nah, dua, tapi pas kita lihat di mata tuh kayak jadi satu. Next. Nah, di contoh ini ada skema yang tadi saya jelaskan. Kita bisa lihat objeknya itu ada di P aksen sama di P, jadi dia dua objek. Nah, P ini kita pengen temuin dua titik P dan P aksen ini di satu titik di T. Start. Ini oke, kesini. Jadi dari P dia ke T, cuman satu nih. Sedangkan di sini ada dua. Tapi masalahnya jaraknya kan rapat banget di sini. Oke, berarti kita harus bikin sistem optik di tengah-tengahnya ini yang bisa bikin gelombangnya itu nyatu lagi di T dengan waktu yang sama. Dan juga dia tidak tumpang tindih tadi.
Ini kan jadi suatu tantangan sistem optik, apalagi kalau di ujungnya, di ujung optiknya di S sama R itu kan bisa terjadi banget yang namanya difraksi. Itu ketika cahaya yang dari sumbernya, yang dari sumber tuh di sini, di sini misalkan, dia justru ketika diperlakukan sebagai wavefront yang geraknya kayak gini, dia malah entah kemana gitu. Nah, yang dimaksud gambar di sini, ini penjelasannya. P-nya tujuan akhir, SR-nya kan ujung dari sistem optiknya. Terus juga jalur cahayanya ada dua. Yang pertama, ini misalkan sistem optiknya, ada yang lewat atas sini, kasarnya, dari S, dan juga ada yang seolah-olah dari bawah, atau dari R. Ntar kita bakal fokusin lagi dia, kayak corong. Nah, gini, di titik T. Nah, jadi tetanya itu sebagai sudut antara dua berkas cahaya P dan P aksen. Dan di sini D itu adalah jarak antara dua titik P dan P aksennya. Nah, sekarang apa masalahnya? Nah, masalahnya adalah karena kayak yang dibilang di awal, kalau misalkan cahaya itu diperlakukan seperti gelombang, maka perbedaan fase gelombang harus dipertimbangkan banget. Kalau misalkan dia tuh fasenya berlawanan, justru bakal saling menghilangkan atau jadi destruktif. Nah, tujuannya tuh biar kita bisa ngebedain si titik P sama P aksen, perbedaan fasenya tuh harus dalam tanda petik cukup pas gitu ya, kayak kita masak. Jadi harus pas takarannya biar kalau misalkan ntar ketemu di titik T tidak destruktif. Nah, kan analoginya seperti ini. Ini analogi di kehidupan nyatanya. Kalau ada dua orang saling berdekatan, terus ngomongnya barengan, pasti kan apalagi depan telinga kita dua-duanya, kita nggak jelas suara orang yang satu sama suara orang yang dua. Nggak tahu kita ngomong apa karena mereka ngomong berbarengan dan juga sangat dekat. Tapi itu bisa kita akalin dengan cara waktu dari yang pembicara pertama sama pembicara kedua itu di-delay dikit aja. Jadi kalau misalkan yang pembicara pertama udah keluar kata pertama, pembicara keduanya udah kata kedua, kita kan mesti bisa ngebedain, oh dia yang ini ngomong Assalamualaikum, yang ini udah masuk warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak bareng sehingga nggak saling menghilangkan. Nah, perbedaan waktu tempuh itu justru menyebabkan interferensi. Kalau T1 sama dengan T2, ya dia bakal tiba ya bersamaan, tapi interferensinya bakal konstruktif. Jadi karena interferensinya konstruktif, yang asalnya dua titik yang saling berdekatan dua, ujung-ujungnya kita bakal cuma ngeliat satu. Nah, udah gitu resolusinya rendah. Nah, maka dari itu kayak yang saya analogikan di awal, T1 itu tidak sama dengan T2. Nah, triknya di sini adalah gimana kita ngatur T1 sama T2-nya itu pas, seolah-olah kayak masak yang bumbunya pas gitu. Kita harus bikin selisih waktu yang menyebabkan gelombangnya harus tidak sefase, jelas. Tapi jangan sampai dia berlawanan 180 derajat lah, kayak ya satunya lagi -1 itu kan bakal destruktifnya bakal jadi 0. Nah, kita harus nyari komposisi yang pas biar di antara dua titik terang itu akan muncul titik minimum intensitas yang membuat dua sumber bisa dibedakan. Nah, jadi kapan kedua titik itu bisa dibedakan? Oke. Agar dua sumber itu bisa dibedakan. Nah, sekarang kapan kedua titik itu bisa dibedakan? Nah, mungkin saya akan melanjutkan di perhitungan matematis sesuai dengan formula yang udah dikasih sama Feynman. Oke, dari masalah yang tadi disampaikan di mana dua sumber cahaya titik P dan P aksen itu tampak nyatu. Nah, di sini saya mau ngasih dua pendekatan gimana cara biar kedua titik itu bisa dibedakan secara optis. Nah, di buku Feynman ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan waktu tempuh. Nah, pendekatan waktu tempuh ini dari sumber cahaya atau anggaplah P dan P aksen gitu kan. Buat sampai ke detektor tuh punya waktu tempuh kan, punya waktu tempuh. Nah, supaya P dan P aksen ini dapat dibedakan sebagai sumber cahaya yang terpisah, maka selisih waktu tempuh dari kedua titik, dari P sama P aksen ke detektor, ke T atau delta T lah, waktunya itu delta T harus lebih besar dibandingkan periode gelombang cahaya atau 1/0. Nah, karena kalau misalkan terlalu kecil nanti akan sulit dibedakan secara fasa. Nah, ini tuh berakibat nanti tuh
pas diobservasi itu kelihatan kedua titik itu seolah nyatu sebagai satu sumber. Nah, buat pendekatan yang kedua, ada pendekatan difraksi gelombang. Nah, di sini dirumuskan dengan D lebih besar daripada nu per 2n sin theta, di mana D itu adalah jarak minimum antar dua titik yang masih bisa dibedakan. Lambda sebagai panjang gelombang cahaya, n sebagai indeks bias medium di titik lensa, dan theta sebagai sudut setengah bukan lensa atau half angle aperture. Nah, Feynman bilang agar dua titik bisa dibedakan secara optis, maka jarak antar titik, jarak antar P dan P aksen atau di sini kita bilang D itu harus lebih besar dari panjang gelombang efektif cahaya yang dikoreksi oleh aperture atau aperture dan indeks bias. Nah, semakin besar bukaan lensa dan indeks bias, semakin kecil jarak minimum D yang bisa dibedakan. Oke, balik lagi setelah kita ngebahas formula yang udah dikasih dan dijelasin sama teman saya ini, kita lanjut ke aplikasi dari teori magnifikasi atau resolving power ini. Yang pertama kita bagi dua objek, mikroskop dan teleskop. Sekarang kita ke mikroskop dulu. Mikroskop itu kan tantangannya, pertama objek ya, objeknya sangat-sangat kecil dan biasanya itu biologis atau material yang sangat kecil seperti kayak struktur material yang dilihat di YouTube ada bunga di zoom banget. Masalahnya karena objeknya kecil, strukturnya juga kadang terlalu dekat. Apalagi kayak misalkan COVID, itu struktur COVID kan rapat banget ya antara crown satu dan crown sisanya. Sehingga cahayanya bisa saling tumpang tindih seperti yang tadi di skema awal. Bahkan kalau misalkan nggak pas dari resep tadi, time-nya dan juga diameter lensanya, panjang gelombangnya, itu bisa ujung-ujungnya crown-nya nggak kelihatan malah kayak tumpang tindih. Dan masalah yang ketiga adalah batas resolusi. Seberapa clear objek yang kita lihat itu tergantung sama panjang gelombang. Apalagi ini kita lagi ngebicarain objek yang sangat kecil, berarti panjang gelombang ini bakal jadi sangat amat krusial banget. Karena objeknya benar-benar kecil. Dan juga kita bisa sih mainin yang keduanya yaitu diameter lensa depan sesuai dengan formula tadi. Nah, solusinya adalah gunakan cahaya dengan panjang gelombang yang kecil, misalkan UV ya, atau misalkan kita bisa masuk ke domainnya elektron kayak misalkan sinar X, gamma, biar karena panjang gelombangnya kecil kita bisa dapat resolusi yang lebih tajam. Tapi memang di satu sisi itu bakal agak consuming di power ya, karena energi yang kita butuhkan buat melihat dengan sinar X dan gamma kan jelas lebih mahal daripada kita lihat dengan cahaya tampak yang gratis gitu. Nah, next ini ada di teleskop. Objek yang kedua itu teleskop. Teleskop itu kebalikannya. Kalau ini yang kecil banget, teleskop tuh objeknya gede banget karena kita sedang berbicara dengan celestial object, objek yang di luar angkasa kayak black hole dan sebagainya. Tapi juga jaraknya jauh. Nah, biasanya bisa yang ribuan tahun cahaya. Nah, sehingga masalah dalam pengamatan itu satu jaraknya, dan juga kalau dua bintang itu terlalu dekat di langit, karena konteksnya kita lagi bahas yang objek sangat dekat, ini kan bakal jadi problem karena bisa jadi balik lagi pas kita lihat itu dua bintang yang saling berdekatan, harusnya kita lihatnya dua bintang malah jadi satu bintang tunggal. Itu kan masalah. Kita pengen identifikasi dua objek luar angkasa yang dekat malah jadi satu. Terus sama seperti di mikroskop ada juga masalah batas resolusi. Namun karena objeknya ini besar banget, beda sama mikroskop yang kecil, maka batas resolusinya itu dibatasi oleh diameter cermin utama. Meskipun panjang gelombang itu bakal berpengaruh terhadap bisa dibilang halangan dalam melihat objek luar angkasa. Misalkan ada nebula lah, atau misalkan itu terdapat batu-batu yang ngehalangin si objek. Nah, itu kan berarti kita bisa mainin di panjang gelombangnya supaya ntar si cahayanya itu bisa tembus bisa dibilang tembus rintangan objeknya atau enggak gitu. Nah, solusinya adalah gunakan cermin yang lebih besar. Karena kalau kita fokusnya nih di masalah yang resolving power ya. Karena jelas kalau di masalah resolving power kita harus fokus di cermin yang lebih besar. Atau tempatkan aja di luar atmosfer untuk menghindari gangguan udara. Karena gangguan udara atau gangguan yang kita
gangguan optik yang kayak terhalang itu, gangguan penghalang itu bisa ya, kalau kita gak mau terhalangi berarti kita keluar aja dari penghalangnya, taruh di luar, taruh misalkan satelitnya jalan-jalan dan lain sebagainya. Baik, sekian dari presentasi yang bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.